Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Saudaraku sekalian, kurikulum pendidikan yang Qur'ani, apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 misi. Yang pertama adalah yatlu 'alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat-ayat Allah itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam silih bergantinya siang dan malam, itu semuanya adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, saudaraku sekalian? Mengajarkan kepada anak-anak kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Biarlah anak-anak kita belajar tentang sains, belajar tentang matematika, tentang sosial, tentang olahraga, tentang seni dan sebagainya. Biarlah mereka mendalami sesuatu yang menjadi kecenderungan dalam jiwa mereka, yang menjadi bakat mereka. Bahkan biarlah mereka menimba ilmu di negara manapun yang itu menjadi pusat ilmu pengetahuan yang dicarinya. Biarlah mereka belajar ke Jerman, belajar ke Amerika, belajar ke Jepang dan sebagainya. Dalam rangka apa? Untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang cerdas. Lalu untuk apa kecerdasan itu? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bahwa dengan mempelajari ayat-ayat ini, hati manusia tertaut dengannya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung ulul albab ini, surat Ali Imran ayat 190 disambung dengan 191. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang cerdas itu, saudaraku sekalian, yang ketika menemui ilmu, ketika mendapatkan ilmu pengetahuan, maka dengan pengetahuannya itu semakin bertambah kuat keimanannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sungguh ya Allah, Engkau menciptakan ini tidak dengan percuma, tidak sia-sia. Sehingga mereka menemukan kebesaran Allah di dalam setiap bidang ilmu yang dipelajari mereka. Mereka akan menemukan kebesaran Allah di sains, mereka akan menemukan kebesaran Allah di sosial, mereka akan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di bidang seni dan sebagainya. Ya, jadi semakin pandai seseorang, semakin dekat pula dia dengan Allah. Ya, faqina adzabannar, subhanaka ma suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sangat luar biasa, saudaraku sekalian, ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, juara olimpiade, juara ini, itu dan sebagainya, tetapi hatinya senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat yang menarik adalah biarlah anak-anak kita otaknya otak Jerman, tetapi hatinya tetap hati Mekah. Jadi yang pertama, kurikulumnya adalah mari kita ajarkan anak-anak kita berbagai macam ilmu pengetahuan, karena mereka akan hidup di dunianya masing-masing, hidup pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya sesudah itu adalah wa yuzakkikum. Yang kedua adalah kurikulum tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, saudaraku sekalian. Orang pinter kalau hatinya tidak terkontrol,
hanya akan menimbulkan permasalahan. Orang sukses, ya, seorang penguasa yang hebat, kalau hatinya tidak terikat dengan Allah hanya akan menimbulkan masalah. Lihat Fir'aun. Orang apanya Fir'aun? Kekuasaannya yang luar biasa. Tetapi karena dia tidak terikat dengan Allah, yang terjadi adalah penguasa yang congkak, yang tidak hanya kesombongan kepada manusia, bahkan sombong dengan penguasa. Tentunya ini bukan pendidikan yang kita inginkan. Atau kita lihat Qarun, hartanya yang luar biasa, begitu banyaknya, begitu suksesnya dia, tetapi karena hatinya tidak terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sombongnya dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini hasil kerja keras saya. Ini hasil kecerdasan saya dalam berbisnis. Coba saudaraku sekalian, kenapa hatinya tidak nempel? Kecerdasannya dalam berbisnis, kecerdasannya dalam berpolitik tidak diikuti dengan hati yang jernih. Maka saudaraku sekalian, setiap guru, setiap orang tua harus mengajarkan pelajaran ini, akhlak. Ya, karena akhlak ini nanti akan mendominasi dalam mengantarkan kesuksesan seseorang. Pinternya kayak apapun juga, tapi kalau akhlaknya tidak tertata, akhlaknya tidak mulia, sungguh dia sulit menemukan lingkungan yang nyaman. Hebatnya kayak apa, kekayaannya seberapa banyak pun, kalau akhlaknya tidak tertata, kalau jiwanya tidak tertata, dia tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan banyak orang-orang yang kaya raya, banyak orang-orang yang sukses, tetapi tidak menemukan kebahagiaan sehingga hatinya kosong, hatinya kering. Jadi yang kedua adalah tazkiyatun nafas, menjadikan hati ini menjadi jernih cemerlang. Dan yang ketiga adalah mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Maka setiap rumah kaum muslimin harus diajarkan di sana Al-Quran kepada anak-anak. Setiap lembaga pendidikan, pendidikan Islam wabil khusus, harus ada materi Al-Quran, dibaca, dihafalkan, difahami, dan diamalkan. Kemudian ini menjadi kurikulum. Bahkan sejak zaman dulu para sahabat dan para ulama, Al-Quran ini menjadi kurikulum utama. Sebelum anak-anak mereka mempelajari pelajaran yang lain, bahkan sebelum mereka mempelajari hadis, maka terlebih dahulu mereka harus mempelajari Al-Quran. Sehingga banyak kita temukan orang-orang yang hebat hafal Al-Quran di usianya yang masih belia. Bahkan sekelas Ibnu Sina sekalipun, yang ahli dalam bidang kedokteran, umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadi pondasi utama. Kemudian As-Sunnah. Kenapa As-Sunnah penting? Karena dari hadis inilah, dari sunnah-sunnah Rasulullah inilah kita menemukan potret yang real. Bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus bertingkah laku, bagaimana kita harus melaksanakan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, maka saudaraku sekalian rahimakumullah, ayat ini menginspirasi kepada kita kurikulum pendidikan Islam yang harus menyelaraskan antara pelajaran sains, pelajaran ilmu pengetahuan, kemudian pembelajaran hati, dan pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pondasi, sebagai dasar dalam syariat ini. Insya Allah kalau 3 hal ini terlaksana, kita akan menemukan lagi sosok-sosok seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Battutah, dan yang lainnya hidup pada masa ini, hingga mereka akan menjadi pionir, menjadi ilmuwan-ilmuwan dunia yang mengantarkan kejayaan umat ini, mewarnainya dengan nilai-nilai Islam, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.